Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada video yang lalu telah diulas sejarah awal mula berdirinya kerajaan Majapahit. Namun untuk video kali ini kita akan mengulas siapakah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. Raden Wijaya. Kertarajasa Jayawardhana atau disebut juga Raden Dyah Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 hingga 1309. Bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau lengkapnya Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Menurut prasasti Balawi pada tahun 1305, Dyah Wijaya menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsara Jasa. Menurut negara Kertagama, Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, putra Narasingharmurti. Sedangkan menurut Pararaton, Narasingharmurti alias Mahesa Campaka adalah putra Mahesa Wongateleng, putra Ken Arok pendiri Wangsara Jasa. Raden Wijaya merupakan nama yang lazim dipakai para sejarawan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam Pararaton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15. Kadang Pararaton juga menulisnya secara lengkap, yaitu Raden Harsa Wijaya. Padahal menurut bukti-bukti prasasti, pada masa kehidupan Wijaya pada abad ke-13 atau ke-14, pemakaian gelar Raden belum populer. Negara Kertagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit bernama Dyah Wijaya. Gelar Dyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer saat itu dan menjadi cikal bakal gelar Raden. Istilah Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata Ra Dyah atau Ra Dian atau Rahadian. Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararya Sanggrama Wijaya, karena nama ini terdapat dalam prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri pada tahun 1294. Gelar Nararya juga merupakan gelar kebangsawanan, meskipun gelar Dyah lebih sering digunakan. Menurut Pararaton, Raden Dyah Wijaya adalah putra Mahesa Cempaka. Ia dibesarkan di lingkungan kerajaan Singasari. Panggung sejarah Singasari hingga berdirinya Majapahit dari segi pelaku utamanya dapat dipandang dari munculnya 3 dahan silsilah dalam pohon Wangsara Jasa. Dahan pertama adalah dari jalur Tunggul Amatung dengan Ken Dedes, yang menurunkan Anusapati, Wisnuwardana, Kartanegara, hingga keempat putri yang menjadi ibu yang melahirkan raja-raja Majapahit. Belum lagi ranting dari dahan ini pastilah juga menjadi anggota utama keluarga Majapahit. Namun dahan yang kedua, dan ini menjadi penting, adalah dari jalur Ken Arok dengan Ken Dedes, yang menurunkan Mahesa Wongateleng, Mahesa Cempaka, Dyah Lembutal, hingga Raden Dyah Wijaya. Dan dahan ketiga adalah jalur dari Ken Arok dan Ken Umang yang menurunkan Toh Jaya. Menurut prasasti Balawi dan negara Kertagama, Raden Dyah Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari, yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan menurut Pararaton, ia hanya menikahi 2 orang putri Kertanegara saja, serta seorang putri dari kerajaan Melayu bernama Dara Petak.
Menurut Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawi, Raden Dyawijaya memiliki seorang putra dari Tribuaneswari bernama Jayanegara. Sedangkan Jayanegara menurut para raton adalah putra Dara Petak. Dan menurut negara Kertagama adalah putra Indreswari. Sementara itu dari Gayatri lahir dua orang putri bernama Dyakitarya dan Dyahwiyat. Namun ada juga pendapat lain di mana Raden Dyawijaya juga mengambil Dara Jingga yang juga salah seorang putri kerajaan Melayu sebagai istrinya, selain Dara Petak. Karena Dara Jingga juga dikenal memiliki sebutan Sira Alaki Dewa, yang artinya dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa. Jayanegara. Jayanegara adalah raja kedua kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328. Dengan bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Pemerintahan Jayanegara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Kemudian ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh Ratanca, tabib istananya. Menurut para raton, nama asli Jayanegara adalah Kalagemet, putra Wijaya dan Dara Petak. Ibunya ini berasal dari kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Ia dibawa ke Boanabrang ke tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit. Negara Kertagama menyebutkan Jayanegara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Kediri atau Daha pada tahun 1295. Nama Jayanegara juga muncul dalam prasasti Penanggungan tahun 1296 sebagai putra mahkota. Mengingat Raden Wijaya menikahi Dara Petak pada tahun 1293, maka Jayanegara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora yang disebutkan dalam prasasti Penanggungan menjabat sebagai Patih Daha. Dari prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Jayanegara adalah nama asli sejak kecil. Sementara nama Kalagemet yang diperkenalkan para raton jelas bernada ejekan, karena nama tersebut bermakna jahat dan lemah. Ketika menjadi raja, Jayanegara masih berusia sangat muda, sehingga dimanfaatkan orang-orang yang merasa tidak puas untuk memberontak. Mereka merasa tidak puas terhadap kebijakan raja terdahulu, yaitu Raden Wijaya, yang menurut ukuran mereka tidak memberikan kedudukan yang mereka inginkan. Sehingga banyak sekali terjadi pemberontakan. Di antaranya adalah pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe sangat kecewa karena pengangkatan Nambi sebagai patih di istana Majapahit. Dia hanya diberikan kedudukan yang lebih rendah sebagai penguasa wilayah Tuban. Namun pemberontakannya dapat segera dihancurkan dan Ranggalawe dibunuh oleh Kabo Anaberang. Pemberontakan Lembu Sora. Lembu Sora memberontak karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanegara, yang selalu membuat intrik dan konspirasi dalam istana. Pemberontakan Lembu Sora dapat digagalkan pihak istana yang dipimpin oleh Nambi. Pemberontakan Nambi. Nambi memberontak karena dianggap akan menjadi raja. Meskipun Nambi sudah diberi kedudukan yang tinggi sebagai patih istana, oleh hasutan Mahapati, Jayanegara kemudian menyerang Nambi. Nambi bersama Rasemi sempat membuat pertahanan di Pajarakan, tetapi akhirnya dapat dihancurkan juga oleh Jayanegara. Pemberontakan Kuti.
Pemberontakan para Dharmaputra yang dipimpin Rakuti berhasil menduduki istana kerajaan, sehingga Raja Jayanegara terpaksa meninggalkan istana. Oleh para pasukan Bayangkari, kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada, raja disembunyikan di tempat yang sangat dirahasiakan, yaitu di desa Badander. Atas inisiatif dan usaha dari Gajah Mada, maka akhirnya pihak kerajaan dapat menyusun kekuatan dan merebut kembali istana. Akhirnya Raja Jayanegara dapat kembali lagi ke istana. Kematian Jayanegara. Pada tahun 1328 Masehi, 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, Jayanegara mati di tangan Tanca, seorang pelantun syair yang sering diminta menghibur sang Prabu. Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328, saat Tanca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanegara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu, Tanca menikam Jayanegara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun pembunuhan itu masih simpang siur. Banyak versi sejarah tentang siapa sang pembunuh dan apa motifnya. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga dan ratu berdaulat atau Raja Putri Majapahit yang memerintah tahun 1328 sampai 1350. Dari prasasti Singasari diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Nama asli Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah Diah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Memiliki adik kandung bernama Diah Wiyat dan kakak tiri bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bre Kahuripan. Menurut negara Kertagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya Gayatri tahun 1329 menggantikan Jayanegara yang meninggal tahun 1328. Ketika Gayatri meninggal dunia tahun 1350, pemerintahan Tribhuwana pun berakhir pula. Berita tersebut menimbulkan kesan bahwa Tribhuwana naik tahta mewakili Gayatri. Meskipun Gayatri hanyalah putri bungsu Kertanegara, tetapi mungkin ia satu-satunya yang masih hidup di antara istri-istri Raden Wijaya, sehingga ia dapat mewarisi tahta Jayanegara yang meninggal tanpa keturunan. Tetapi saat itu Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, sehingga pemerintahannya pun diwakili putrinya yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Peristiwa penting berikutnya adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada saat dilantik sebagai Rakryan Patih Majapahit tahun 1334. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati makanan enak atau rempah-rempah sebelum berhasil menaklukkan wilayah Kepulauan Nusantara di bawah Majapahit. Pemerintahan Tribhuwana terkenal sebagai masa perluasan wilayah atau ekspansi Majapahit ke segala arah. Sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa, tahun 1343, Majapahit mengalahkan Raja Kerajaan Pejeng atau Bali dalam Bedahulu dan kemudian seluruh Bali. Menurut negara Kertagama, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi diperkirakan turun tahta tahun 1350 bersamaan dengan meninggal dunianya Ibu Gayatri. Namun, prasasti Singasari menyebutkan bahwa informasi tersebut kurang tepat karena ia masih memerintah hingga tahun 1351. Ia kemudian kembali menjadi Bre Kahuripan yang tergabung dalam Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Adapun yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah putranya yaitu Hayam Wuruk. Menurut para raton, Tribhuwana Tunggadewi didarmakan dalam Candi Pantarapura yang terletak di Desa Panggih.
Sedangkan suaminya yaitu Kertawardhana Bhritumapel meninggal tahun 1386 dan didarmakan di Candi Sarwa Jayapurwa yang terletak di desa Japan. Hayam Wuruk adalah raja keempat Majapahit yang memerintah tahun 1350 sampai 1389. Ia bergelar Sri Raja Sanagara. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Nama Hayam Wuruk artinya adalah ayam yang terpelajar. Ia adalah putra pasangan Tribhuwana Tunggadewi dengan Sri Kertawardhana alias Cakradhara. Ibunya adalah putri Raden Wijaya pendiri Majapahit. Sedangkan ayahnya berkedudukan sebagai penguasa Tumapel atau kawasan Malang saat ini. Hayam Wuruk dilahirkan pada tahun 1334 dan menurut Kitab Negara Kertagama, peristiwa kelahirannya ditandai dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah dan letusan Gunung Kelut. Pada tahun itu pula Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Hayam Wuruk naik tahta dalam usia yang relatif muda, sekitar usia 17 tahun, menggantikan ibundanya Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana menyerahkan kekuasaan kepada anaknya karena sebenarnya ia memerintah mewakili Gayatri, ibunya yang memilih menjalani hidup sebagai pendeta. Ketika Gayatri meninggal, Tribhuwana menyatakan tidak lagi berkuasa. Hayam Wuruk dalam pemerintahannya banyak dibantu oleh patih andalannya yaitu Gajah Mada. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatannya di bidang perdagangan lewat laut, sekaligus sebagai pelaksanaan sumpah yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada. Majapahit menaklukkan kerajaan Pasai dan Aru, kemudian bernama Delhi. Meski pada akhirnya Hayam Wuruk menikahi Padukaswari, namun sebelumnya terdapat sebuah kisah asmara antara Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit dengan Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda, di mana pada akhirnya memunculkan peristiwa Perang Bubat yang penyebabnya masih menjadi perdebatan. Ada beberapa versi penyebab terjadinya Perang Bubat, yaitu versi pertama, menurut seorang arkeolog bernama Agus Aris Munandar, yang menafsirkan dari kisah Panji Anggreni pada tahun 1801, menyatakan bahwa Gajah Mada setuju dengan pernikahan tersebut sebagai upaya menyatukan Majapahit dan Sunda. Namun ayahanda Hayam Wuruk yang bernama Kertawardhana berkeberatan dengan pernikahan tersebut. Terlebih Hayam Wuruk telah dijodohkan dengan Indu Dewi, anak Raja Dewi Maharajasa yang berkedudukan di Daha, Kediri, sehingga Kertawardhana memerintahkan Gajah Mada untuk membatalkan pernikahan tersebut. Versi kedua, Dyah Pitaloka itu sebenarnya masih saudara sedarah dengan Hayam Wuruk. Menurut pustaka Rajia-Rajia yang merupakan bagian dari naskah Wangsakerta, kakek Hayam Wuruk yaitu Raden Wijaya adalah putra Rakyan Jayadharma yang menikah dengan Dyah Lembuta. Rakyan dan Jayadharma adalah putra mahkota kerajaan Sunda dari Prabu Guru Dharma Siksa. Rakyan Jayadharma mati diracun oleh saudara kandungnya sendiri untuk merebut tampuk kekuasaan. Kemudian Dyah Lembuta membawa Raden Wijaya ke Jawa Timur. Gajah Mada mengingatkan kepada Hayam Wuruk bahwa Dyah Pitaloka masih satu darah dengan dia, sehingga tidak boleh menikah. Namun Hayam Wuruk bersikeras untuk menikahi Dyah Pitaloka. Gajah Mada yang menyampaikan kepada rombongan kerajaan Sunda bahwa tidak akan ada perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Karena merasa dipermalukan, maka rombongan kerajaan Sunda menyerang Majapahit demi kehormatan. Untuk versi ketiga, pada tahun 1351, Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Galuh Pajajaran, Dyah Pitaloka Citra Resmi.
Pajajaran setuju asal bukan maksud Majapahit untuk merebut kerajaan Galuh. Ketika dalam perjalanan menuju upacara pernikahan, Gajah Mada mendesak kerajaan Galuh untuk menyerahkan putri sebagai upeti dan tunduk kepada Majapahit. Kerajaan Galuh menolak. Akhirnya pecah pertempuran perang bubat. Dalam peristiwa menyedihkan ini, seluruh rombongan kerajaan Galuh tewas, dan dalam beberapa tahun Galuh menjadi wilayah Majapahit. Pada tahun 1364, Mahapati Gajah Mada meninggal tanpa keterangan jelas mengenai penyebabnya. Dan pada tahun 1367, Hayam Wuruk mengangkat Gajah Enggon sebagai patih untuk menggantikan Gajah Mada. Pada tahun 1372, ibundanya meninggal. Ini adalah pukulan berat baginya. Dan pada tahun 1377, kembali menundukkan Suwarna Bumi karena pelanggaran yang dilakukan penguasanya. Setelah ini Majapahit memasuki era damai dengan menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk mangkat dan dimakamkan di Tajung. Ia digantikan oleh menantunya Wikramawardhana. Wikramawardhana adalah raja kelima Majapahit yang memerintah berdampingan dengan istri sekaligus sepupunya, yaitu Kusumawardhani. Menurut para raton, Wikramawardhana bergelar Brahyang Wisesa Aji Wikrama. Nama aslinya adalah Raden Gagak Sali. Ibunya bernama Dyah Nertaja. Sedangkan ayahnya bernama Raden Sumana yang menjabat sebagai Bre Paguhan bergelar Singawardhana. Dan permaisurinya yaitu Kusumawardhani adalah putri Hayam Wuruk yang lahir di Padukasari. Menurut para raton, sepeninggal Hayam Wuruk tahun 1389, Kusumawardhani dan Wikramawardhana naik tahta dan memerintah berdampingan. Jabatan Bre Mataram lalu dipegang oleh selir Wikramawardhana, yaitu putri Bre Pandan Salas alias Rana Manggala. Ibu Bre Mataram adalah adik Wikramawardhana sendiri yang bernama Surawardhani alias Bre Kahuripan. Jadi Wikramawardhana menikahi keponakannya sendiri sebagai selir. Pada tahun 1400, Wikramawardhana turun tahta untuk hidup sebagai pendeta. Kemudian Kusumawardhani pun memerintah secara penuh di Majapahit. Peninggalan sejarah Wikramawardhana berupa Prasasti Katiden I dan Prasasti Katiden II yang berisi penetapan Gunung Lejar sebagai tempat pendirian sebuah bangunan suci. Menurut para raton, Wikramawardhana kembali menjadi raja karena Kusumawardhani meninggal dunia. Kemudian Kusumawardhani dicandikan di Pabangan bernama Laksmipura. Dan pada tahun 1401, Wikramawardhana berselisih dengan Bre Wirabumi, saudara tiri Kusumawardhani. Perselisihan antara penguasa Majapahit Barat dan Majapahit Timur itu memuncak dan kemudian menjadi perang saudara tahun 1404 yang disebut Perang Paregreg. Pada tahun 1406, pasukan Istana Barat dipimpin Bre Tumapel menghancurkan Istana Timur. Bre Wirabumi tewas di tangan Raden Gajah alias Bra Narapati. Perang Paregreg membawa kerugian besar bagi Majapahit. Banyak daerah-daerah bawahan di luar Jawa melepaskan diri ketika Istana Barat dan Timur sibuk berperang. Wikramawardhana akhirnya meninggal pada akhir tahun 1429. Ia dicandikan di Vesesapura yang terletak di Bayalangu. Wikramawardhana kemudian digantikan oleh putrinya dari Bredaha, yaitu Suhita, yang naik tahta pada tahun 1429. Usia Suhita saat itu diperkirakan sekitar 20 tahun. Ratu Suhita
adalah Ratu Majapahit yang memerintah tahun 1427 sampai 1447 bersama suaminya yang bernama Brahyang Parameswara Ratna Pangkaja. Pada masa pemerintahan Suhita memerintah berdampingan dengan Ratna Pangkaja yang bergelar Batara Parameswara. Pada tahun 1433, Suhita membalas kematian Bre Wirabumi dengan cara menghukum mati Raden Gajah alias Bela Narapati. Dari berita ini terasa masuk akal kalau hubungan Bre Wirabumi dan Suhita adalah kakek dan cucu, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Pararaton. Pada tahun 1437, Batara Parameswara Ratna Pangkaja meninggal dunia. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1447, Suhita meninggal pula. Pasangan suami istri itu dicandikan bersama di Singhajaya. Karena tidak memiliki putra mahkota, Suhita digantikan adiknya yaitu Dyah Kertawijaya sebagai raja selanjutnya. Kertawijaya. Dyah Kertawijaya adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1447 sampai 1451 dengan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardana. Menurut Pararaton, Kertawijaya adalah putra Wikrama Wardana dari Selir. Kertawijaya naik tahta menggantikan Suhita pada tahun 1447. Pada masa pemerintahannya sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Juga terjadi peristiwa pembunuhan penduduk Tidung Galating oleh keponakannya yaitu Bre Paguhan putra Bre Tumapel. Kertawijaya wafat pada tahun 1451. Kemudian ia dicandikan di Kertawijayapura. Kedudukannya sebagai raja digantikan Raja Sawardana. Hubungan antara Raja Sawardana dengan Kertawijaya tidak disebut secara tegas dalam Pararaton, sehingga muncul pendapat yang mengatakan kalau Raja Sawardana naik tahta setelah membunuh Kertawijaya. Pendapat lain mengatakan Raja Sawardana adalah putra Kertawijaya yang nama aslinya tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu sebagai Dyah Wijaya Kumara. Raja Sawardana. Dalam sejarah kerajaan Majapahit, nama Raja Sawardana merujuk pada dua orang. Yang pertama adalah pejabat Bre Matahun pada pemerintahan Hayam Wuruk, sedangkan yang kedua adalah Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1451 sampai 1453 dengan gelar Raja Sawardana Sangsinagara. Yang pertama, Raja Sawardana alias Bre Matahun. Menurut negara Kertagama, Raja Sawardana alias Bre Matahun adalah suami dari Indu Dewi alias Bre Lasem putri Raja Dewi dan Wijaya Rajasa. Dari perkawinan itu lahir Nagara Wardani yang menikah dengan Bre Wirabumi putra Hayam Wuruk, Raja Majapahit saat itu. Pejabat Bre Matahun yang identik dengan Raja Sawardana dalam Pararaton adalah Raden Larang. Istrinya adalah adik kandung Hayam Wuruk. Perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan karena istri Bre Wirabumi versi Pararaton adalah putri Raden Sumana alias Bre Paguhan, bukan putri Raden Larang. Dalam hal ini, berita dalam negara Kertagama lebih dapat dipercaya karena ditulis tahun 1365 saat Raja Sawardana masih hidup. Yang kedua, Raja Sawardana Sangsinagara. Raja Sawardana yang kedua muncul dalam Pararaton sebagai Raja Majapahit yang naik tahta tahun 1451. Disebutkan bahwa sebelum menjadi raja, ia pernah menjabat sebagai Bre Pamotan, Bre Keling, kemudian Bre Kahuripan. Raja Sawardana naik tahta menggantikan Dyah Kertawijaya.
Hubungan antara keduanya tidak disebut dengan jelas dalam Pararaton, sehingga muncul pendapat bahwa Raja Sawardana adalah adik Dyah Kertawijaya yang melakukan kudeta disertai pembunuhan terhadap kakaknya tersebut. Pendapat tersebut perlu diselidiki kebenarannya, karena Pararaton menyebutkan Dyah Kertawijaya adalah putra bungsu dalam keluarga Wikramawardhana. Pendapat lain mengatakan Raja Sawardana identik dengan Dyah Wijaya Kumara, yaitu putra sulung Dyah Kertawijaya yang namanya tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu. Menurut Prasasti Waringin Pitu, Dyah Wijaya Kumara memiliki istri bernama Manggalawardhani Bre Tanjung Pura. Dari perkawinan itu lahir dua orang anak, yaitu Dyah Samarawijaya dan Dyah Wijaya Karana. Sementara itu Raja Sawardana Sang Sinagara dalam Pararaton memiliki 4 orang anak, yaitu Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, dan Bre Kertabumi. Jika Raja Sawardana benar identik dengan Wijaya Kumara, berarti Bre Kahuripan dan Bre Mataram juga identik dengan Samarawijaya dan Wijaya Karana. Mungkin saat Prasasti Waringin Pitu dikeluarkan, Bre Pamotan dan Bre Kertabumi belum lahir. Pemerintahan Raja Sawardana juga terdapat dalam berita Tiongkok. Disebutkan bahwa pada tahun 1452, Raja Sawardana mengirim duta besar ke Tiongkok. Menurut Pararaton, sepeninggal Raja Sawardana pada tahun 1453, Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Baru pada tahun 1456, Bre Wengker naik tahta bergelar Brahyang Purwawisesa. Tokoh ini dianggap identik dengan Giri Sawardana yang tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu. Giri Sawardana Dyah Surya Wikrama adalah Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1456 sampai 1466. Ia dianggap identik dengan Brahyang Purwawisesa dalam Pararaton. Menurut Pararaton, sepeninggal Raja Sawardana tahun 1453, Majapahit dilanda kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Baru pada tahun 1456, Bre Wengker naik tahta bergelar Brahyang Purwawisesa. Pada tahun 1462, terjadi bencana gunung meletus mewarnai pemerintahannya. Kemudian pada tahun 1466, Hyang Purwawisesa meninggal dunia dan dicandikan di Puri, digantikan oleh Bre Pandansalas alias Suraprabawa sebagai raja selanjutnya. Tokoh Hyang Purwawisesa dianggap identik dengan Giri Sawardana Dyah Surya Wikrama, Raja Majapahit yang mengeluarkan Prasasti Renek tahun 1457 dan Prasasti Sendang Sedur pada tahun 1463. Nama Dyah Surya Wikrama sebelumnya juga muncul dalam Prasasti Waringin Pitu sebagai putra kedua Dyah Kertawijaya. Jika Raja Sawardana identik dengan Dyah Wijaya Kumara, kakak Surya Wikrama, maka kekosongan pemerintahan selama 3 tahun dapat diperkirakan terjadi karena adanya perebutan tahta antara Surya Wikrama melawan Samarawijaya putra sulung Wijaya Kumara. Prasasti Waringin Pitu juga menyebutkan Samarawijaya adalah menantu Surya Wikrama. Mungkin pada tahun 1456, persaingan antara keduanya berakhir setelah Samarawijaya merelakan tahta Majapahit kepada Surya Wikrama, yang tidak lain adalah paman sekaligus mertuanya tersebut. Suraprabawa. Dyah Suraprabawa adalah Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1466 sampai 1474. Bergelar Sri Adi Suraprabawa Singa Wikramawardhana Giripati Pasuta Bupati Ketubuta. Tokoh ini identik dengan Bre Pandansalas dalam Pararaton yang naik tahta pada tahun 1466. Dalam Pararaton ditemukan beberapa orang yang menjabat sebagai Bre Pandansalas.
Yang pertama adalah Raden Sumirat, putra Raden Sotor, saudara tiri Hayam Wuruk. Raden Sumirat bergelar Rana Manggala, menikah dengan Surawardani, adik Wikramawardhana. Dari perkawinan itu lahir Ratna Pangkaja, Bre Mataram, Bre Lasem, dan Bre Matahun. Ratna Pangkaja kemudian kawin dengan Suhita, raja wanita Majapahit. Bre Pandansalas yang pertama tersebut setelah meninggal dicandikan di Sri Wisnupura di Jinggan. Bre Pandansalas yang lain diberitakan menjadi Bre Tumapel, kemudian menjadi Raja Majapahit pada tahun 1466. Istrinya menjabat Bre Singapura, putri Bre Paguhan, putra Bre Tumapel, putra Wikramawardhana. Diberitakan dalam Pararaton, setelah Bre Pandansalas menjadi raja selama 2 tahun, keponakannya Bre Kertabumi melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan. Dyahrana Wijaya. Girindrawardhana Dyahrana Wijaya adalah raja terakhir Majapahit yang memerintah pada tahun 1486 sampai 1498. Dengan ibu kota di Daha, namanya dikenal melalui prasasti Jiu I, prasasti Petak, Serat Pararaton, Kakawin Banawa Sekar, Suma Oriental, Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Praniti Radia. Seorang raja dalam tradisi Majapahit memiliki gelar kerajaan dan nama muda yang dicirikan dengan penggunaan gelar kebangsawanan atau Abhiseka Dia, terutama berlaku untuk tokoh laki-laki dan perempuan. Gelar Girindrawardhana adalah gelar bagi 4 raja Majapahit, dan keempat raja Majapahit yang menggunakan gelar ini adalah Bre Kahuripan, identik dengan Dyah Samarawijaya; Bre Mataram, identik dengan Dyah Wijaya Karana; Bre Pamotan, identik dengan Dyah Wijaya Kusuma; dan Bre Kertabumi, identik dengan Dyah Rana Wijaya. Menurut Pararaton, mereka adalah anak-anak dari Raja Majapahit Raja Sawardhana, yang sebelum menjadi raja pernah menjabat sebagai Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, dan Bre Kertabumi. Anak sulung Raja Sawardhana, Dyah Samarawijaya, identik dengan Bre Kahuripan. Diceritakan setelah Raja Sawardhana meninggal, terjadi adanya perebutan tahta antara Samarawijaya melawan pamannya Dyah Suryawikrama. Pada tahun 1456, Samarawijaya merelakan tahta Majapahit kepada Suryawikrama, yang tidak lain adalah paman sekaligus mertuanya tersebut. Pada tahun 1513, saat Tome Pires, yang merupakan seorang penulis dan bendahara Portugis, mengunjungi Jawa, ibu kota sudah pindah ke Dayo atau Daha. Saat itu raja sudah tidak berkuasa penuh. Dyahrana Wijaya hanya sebagai raja simbol belaka. Yang menjalankan roda pemerintahan adalah Gusti Patih, yang sebelumnya dikenal dengan nama Patih Amdura atau Patih Mahodara. Cerita ini diperkuat oleh catatan Duarte Barbosa. Dia adalah seorang penulis dan penjelajah bangsa Portugis dari Italia yang menyebutkan pada tahun 1518 yang berkuasa atas Jawa pedalaman bernama Patih Udara. Ia memerintah segala aspek. Ia menggenggam raja di tangannya, bahkan berhak memberikan perintah. Sang raja sudah tidak memiliki suara dalam hal apapun. Rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada raja karena kecewa telah kehilangan sebagian besar tanah mereka. Tommy Pires pada tahun 1513 mencatat sering terjadi peperangan antara Patih Amdura atau Patih Mahodara melawan persekutuan para patih pesisir utara yang dipimpin Patih Rodim dari Demak. Patih Rodim dan para patih yang beragama Islam itu membentuk aliansi melawan Daha. Meskipun demikian, tidak semua patih yang beragama Islam mendukung Patih Rodim.
Ada seorang bernama Patipira dari Tuban yang meskipun muslim tetapi mendukung Gusti Pati di Daha. Patipira ini adalah narasumber Tommy Perez mengenai kondisi politik di Jawa saat itu. Ketika Tommy Perez datang ke Jawa pada tahun 1513, peperangan terjadi antara Daha melawan Demak. Terkadang Demak yang menyerang dahulu, kadang Daha yang ganti menyerang. Pihak Daha selaku penerus Majapahit ingin merebut kembali deretan kota pelabuhan utara yang dikuasai Demak. Hanya Tuban saja di wilayah Pantura yang masih setia kepada Daha, sedangkan Surabaya kadang melawan Daha, kadang menjadi kawan. Pada tahun 1522, penulis dari Italia bernama Antonio Pigafetta mendapat keterangan dari para pelaut lainnya bahwa ada kota besar di Jawa bernama Megapahair dan rajanya bernama Pati-Unus telah meninggal. Menurut catatan Tommy Perez, di tahun 1513, Pati-Unus adalah Pati yang berkuasa di Jepara, yang merupakan Pati Islam terbesar kedua sesudah Pati Rodim Raja Demak. Jika keterangan ini benar, maka Pati Udara atau Pati Mahodara, Pati yang berkuasa di Daha, telah dikalahkan oleh Pati Unus sesudah tahun 1518 sebelum tahun 1522. Sementara itu, Babat Sengkala mencatat Tuban dan Daha yang sekarang Kediri baru bisa ditaklukkan oleh Demak pada tahun 1527. Saat itu yang menjadi Raja Demak adalah Sultan Trenggana, putra Raden Patah. Demikianlah ulasan tentang silsilah Raja-Raja Majapahit. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam mengenal Kerajaan Majapahit. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen. Sampai jumpa dan wassalam.